Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evianti Francisca Siregar dari kelas PSPMG 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan evaluasi interaktif berbasis kuisis guna untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis IT. Nah, yang pertama teman-teman, apa itu kuisis? Nah, kuisis itu merupakan web tool berbasis game based learning atau GBL yang sering dimanfaatkan untuk membuat permainan kuis interaktif dalam pembelajaran. Konsep permainan kuis pada kuisis dapat mendorong peserta agar dapat berkompetisi secara sehat dalam memperebutkan posisi terbaik sebagai juara pertama dalam sebuah permainan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat akun kuisis. Nah, yang pertama kita ikuti langkah-langkah berikut, yaitu kita buka akun Google dan yang pertama kita pada pencarian kita mengklik https://kuisis. Nah, kuisis.com. Lalu kita enter. Nah, setelah muncul pada tampilan ini, nah, ini kan teman-teman sudah ada akun saya itu Evi Siregar. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat soal pada kuisis. Nah, yang pertama kita klik create, lalu kita klik kuis baru. Nah, selanjutnya kita beri nama kuis. Misalkan penjumlahan matematika. Nah, selanjutnya kita pilih mata pelajaran yang relevan. Kan yang di atas yaitu penjumlahan matematika. Nah, kita pilih mathematics. Nah, selanjutnya setelah itu kita klik lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini pada bagian ini kita dapat mengatur, misalkan mengatur bahasa. Contohnya kita klik ini lalu, nah misalkan kita ingin menambahkan gambar judul atau misalkan gambar matematika. Nah, kita klik ikon gambar ini, lalu kita akan memilih atau mengupload gambar yang sudah kita sediakan. Misalkan ini buku matematika. Nah, kita tunggu dulu saat. Nah, setelah terupload, lalu kita pilih untuk bahasanya itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Nah, kita pilih nilai mulai dari 1 sampai 10 misalkan. Atau 1 sampai 2 aja, 1 sampai 2. Nah, selanjutnya ini kita pilih siapa aja yang dapat melihat kuis kita. Nah, kita pilih public. Nah, selanjutnya kita mengklik menyimpan atau simpan. Nah, setelah itu kita memilih atau membuat pertanyaan baru dengan kita mengklik pilihan berganda atau pemilihan atau fill in the blank atau yang lainnya. Nah, kita pilih pilihan berganda. Nah, selanjutnya kita ketik pertanyaan apa yang ingin kita tanyakan. Misalkan hasil penjumlahan dari 20 ditambah 10 adalah, nah selanjutnya kita
ketik opsi jawabannya, yaitu di kolom yang pertama kita buat misalkan 23. Nah, di opsi yang kedua kita buat 30. Nah, di opsi yang kolom yang ketiga kita buat 32. Dan di sini kita buat 10. Nah, selanjutnya kita memilih kita memilih pilihan yang benar pada kolom centang yang ini. Lalu kita simpan. Nah, sebelum kita simpan, kita juga dapat mengatur waktu atau durasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya kita, misalkan ini kan 30 sekon. Nah, bisa diatur 5 sekon, 10 sekon, 20 sekon, atau bahkan sampai 15 menit untuk satu soal. Nah, kita buat 30 sekon. Nah, selanjutnya kita menyimpan pertanyaan tersebut. Nah, setelah tersimpan, kita juga dapat menambah pertanyaan baru. Misalkan klik pertanyaan baru. Nah, di sini kita buat juga pilihan berganda atau pemilihan juga bisa. Nah, di sini kita buat pilihan berganda. Nah, selanjutnya kita buat soal yang selanjutnya yaitu 120 ditambah 2 misalkan sama dengan titik-titik. Nah, selanjutnya kita mengetik opsi jawabannya di kolom yang pertama 120, 123. Nah, di opsi yang kedua kita buat 100. Nah, di opsi yang ketiga kita buat 100, 118, dan di sini kita buat 122. Nah, selanjutnya kita memilih jawaban yang benar. Nah, karena jawaban yang benarnya itu 122, maka kita centang kolom yang keempat yang berwarna pink. Nah, selanjutnya sama dengan seperti semula, kita dapat mengatur durasi atau waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Dan ini kita juga bisa, misalkan kita buat untuk jawaban yang lebih dari satu yang benar, maka kita aktifkan ini. Tapi karena jawabannya hanya satu, nah kita buat jawabannya, ini tidak kita aktifkan. Nah, selanjutnya kita menyimpan pertanyaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara membagikan soal kuisis ini? Nah, ketika kita sudah membuat soal ini, nah selanjutnya kita menyimpan. Kita simpan terlebih dahulu, kita simpan. Lalu kita tambahkan gambar judul. Matematika. Lalu menyimpan. Nah, setelah itu kita sudah menyimpan kuis yang tadi. Lalu selanjutnya untuk membagikan atau membagikan soal kuis ini kepada peserta, kita klik mulai kuis langsung. Nah, kita pilih klasik. Lalu kita pilih klasik, lalu melanjutkan, memilih mode. Nah, setelah ini setelah tampilannya seperti ini, nah kita dapat
memberikan alamat webnya dan kode gamenya kepada teman-teman peserta yang akan menjawab pertanyaan yang sudah kita buat dengan cara ini, klik ini untuk menyalin atau mensalin link, lalu kita kirim lewat WA group atau kita membuka Google Classroom untuk membagikan linknya tersebut. Nah, setelah itu setelah peserta masuk ke dalam atau bergabung ke dalam game quiz ini, maka kita akan dapat melihat berapa banyak peserta yang masuk untuk mengisi atau bergabung pada aplikasi Quizizz ini. Nah, selanjutnya untuk melihat peserta atau untuk memulai kuis ini, kita dapat mengklik mulai, lalu peserta akan, nah ini kan belum ada, nah kita klik mulai, belum ada siswa yang bergabung, nah karena di sini masih 0, lalu ya, nah selanjutnya misalkan kita ingin bergabung ke Quizizz ini. Nah, bagaimana cara peserta mengakses ujian pada Quizizz? Misalkan kita tambahkan tab baru, kita search atau buka join quizizz.com. Nah, selanjutnya kita tunggu beberapa saat. Nah, kita masukkan kode game pada Quizizz ini. Nah, misalkan kita ambil kodenya dari sini. Nah, setelah kita salin, lalu ini kita paste di sini, lalu kita klik gabung. Nah, sudah ada kan teman-teman nama Quizizz kita, bisa kita ganti dengan nama yang lain, misalkan yang misalkan, lalu kita klik mulai. Nah, setelah itu kita kembali ke Quizizz atau web sebelumnya, web yang membuat soal, lalu selanjutnya kita klik mulai karena sudah ada yang bergabung. Misalkan baru kita mulai. Nah, setelah itu kita kembali ke siswa yang sebelumnya. Nah, kita mulai. Nah, sudah terdapat soalnya ya teman-teman, hasil penjumlahan dari 20 tambah 10. Nah, misalkan kita jawab 30. Menjawabnya benar. Oke, lalu kita klik lanjut. Nah, untuk ke soal nomor 2, 120 tambah 2, 122. Nah, setelah itu sudah gamenya sudah selesai. Sudah terdapat ya teman-teman. Nah, untuk seluruh pertanyaan
atau seluruh peserta yang sudah menjawab di sini dapat kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini nama peserta Evianti dengan skor 1800 atas 100% dengan soal nomor pertanyaan yang pertama menjawab benar dan pertanyaan yang kedua menjawab benar. Nah, kita juga dapat menunjukkan waktu yang terpakai. Misalkan kita centang di sini, maka dapat ini untuk waktu menjawab soal yang pertama yaitu 10 detik dan waktu menjawab pertanyaan yang kedua yaitu 5 detik. Nah, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat pertanyaannya. Nah, kita lihat nih. Nah, pertanyaannya hasil penjumlahan dari 20. Nah, ini menjawab, kalau dari segi pertanyaan kita bisa melihat, nah, satu benar. Untuk soal yang pertama menjawab benar dan untuk soal yang kedua juga menjawab benar. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat laporan hasil kuis pada kuisis. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman sebelumnya. Lalu pada akun ini kita melihat ada laporan. Nah, kita klik laporan untuk membuat laporan hasil kuis pada kuisis yang sebelumnya. Nah, di sini teman-teman tadi kan untuk nama kuis yang sudah kita bukan penjumlahan matematika. Nah, kita klik penjumlahan matematika atau sebelumnya untuk semua laporan. Nah, kita buat laporan saya. Nah, di sini ada penjumlahan matematika. Kita klik penjumlahan matematika, lalu kita dapat memprint atau menjadikannya sebagai PDF dalam bentuk pertanyaan. Misalkan pertanyaan, kita klik PDF untuk membuat PDF. Nah, di sini dibuat ringkasan pertanyaan atau ringkasan laporan lengkap dan hanya ringkasan peserta saja. Nah, misalkan kita buat laporan lengkap. Nah, selanjutnya kita melihat kita tunggu pembahasan. Nah, di sini sudah terdapat judulnya untuk penjumlahan matematika dengan poin 100% untuk 2 pertanyaan dan 1 peserta. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengunduh laporan dalam bentuk PDF, yaitu misalkan untuk laporan kelas atau laporan peserta dengan pertanyaan. Nah, kita klik pertanyaan ini, lalu kita klik PDF. Nah, selanjutnya untuk laporan kelas oleh peserta. Nah, kita klik peserta, lalu kita klik PDF. Nah, untuk laporan yang individualnya kita klik tanda titik 3 ini, lalu kita buat PDF. Nah, kita coba. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini teman-teman sudah terdapat semua dengan nama kuis yaitu penjumlahan matematika, dengan nama siswa yaitu Evianti, dan data atau tanggal kita melakukan ujian tersebut juga tertera, dan nilai kita. Nah, di sini juga terdapat pertanyaannya dan waktu kita menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dan
kita juga dapat melihat skor, berapa skor kita dan responnya. Nah, di sini terdapat waktunya untuk soal yang pertama yaitu 10 skon dan waktu yang kedua yaitu 5 skon. Nah, kita dapat memprintnya juga. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk selanjutnya untuk mengirim laporan ini ke orang tua siswa atau peserta, kita dapat mengemail semua orang tua. Nah, demikianlah untuk penjelasan mengenai pengembangan evaluasi interaktif berbasis kuisis dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.